Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Pacarnya aman, rokok nyaman, kopi-kopi semuanya aman kah? Di sini aku ingin bercerita tentang film-film zombie. Nah, di dalamnya ini ada sebuah kisah reporter yang memberitakan, tapi diberangi dengan film action-action yang luar sangat biasa karena kebanyakan yang tidak masuk akal ya. Keseruannya bagaimana silahkan disimak terus pokoknya sampai habis karena di sini filmnya sungguh sangat menghibur sekali meskipun tidak masuk akalnya banyak. Daripada bernunggu-nunggu lama, marilah kita masuk intronya. Tetapi sebelum intronya masuk, Anda lepaskan hairspray karena intronya mengagetkan. Dalam film ini, semuanya sudah menjadi kacau, di mana beberapa benua seperti Alaska telah menjadi sebuah penyebaran virus yang tidak diketahui. Virus ini adalah virus zombie, di mana virus ini sangat mengerikan yang menyebabkan beberapa jumlah besar penduduk manusia bumi hilang. Nah, di sini kita akan berfokus pada sebuah berita KPRS, di mana berita KPRS ini pembawanya adalah plot cerita yang dimana dia menceritakan segala hal asal muasal virus ini. Kita kenalkan ini adalah si Marvin Gloat. Ya, kita panggil aja si Marvin, oke? Dalam keseharian, si Marvin ini sebagai tugas reporter di sebuah stasiun televisi. Tetapi dia di sini telah terinfeksi virus zombie karena bekas gigitan si zombie itu sendiri. Karena semangat juang tinggi dengan tingkat kepastian menyebarkan berita yang sangat populer, dia bersemangat untuk menyebarkan berita ini meskipun dia penuh tagihan utang di belakang. What the hell? Marvin menjelaskan bahwasanya virus ini jauh telah ada zaman dahulu kala. Entah mengapa kota yang dipilihnya adalah Yerusalem. Kita nggak tahu ya. Virus ini pokoknya kata Marvin dari sini. Diperlihatkan seorang yang sedang berlari-lari, laki-laki untuk menemui seorang yang sedang berkhutbah. Di sini ada seorang laki-laki, kita sebut aja si guru. Nah, laki-laki yang tadi menjumpai si guru ini menyampaikan bahwasanya ia ada kepentingan di mana anaknya meninggal, si Larzo ini, dan ingin dihidupkan kembali. Sang guru pun pergi mengikuti laki-laki ini menunjukkan tepatnya di mana tempat tinggalnya yang jauh dari kejaran para debt collector yang mengejar. Sesampainya di lokasi, sang guru pun dituntun oleh laki-laki tadi untuk menghidupkan anaknya, di mana di sini sang guru ini bisa menghidupkan orang yang telah mati. Dan sang guru pun mulai membacakan doa agar anak ini bisa hidup kembali. Dan pada saat sudah disentuh dengan kaki tangannya yang pucat karena jatuh cinta, sang anak pun bangkit kembali karena ada rasa sayang di sampingnya. Tetapi rasa sayang itu bukan karena rasa cinta kasih karena seorang wanita. Ya bener hidup pula si bos. Dan tetapi rasa sayang ingin makan dagingnya orang manusia. Asat, sat. Kekacauan pun terjadi di mana orang-orang yang telah tergigit menjadi zombie. Di sini semuanya kalang kabut seperti dikejar para pasukan debt collector yang ganas brutal. Tetapi mereka diserang dengan pasukan zombie yang begitu ganas sekali dan akhirnya terinfeksi di mana-mana. Sang guru pun lari terbirit-birit bersama seorang muridnya. Kita kasih aja si murid ini bernama si Judas. Mereka lari terbirit-birit karena mereka yang tersisa. ¡Romanos zombies! ¿Y ahora qué piensas hacer? Si guru dan si Judas dikejar zombie koboi, zombie masyarakat, dan zombie pasukan Romawi. Karena sutradara yang begitu gabut memasukkan si server si koboi. Dalam pemikiran narasi, mengapa Pak harus ada si koboi di sini? Kan ini zaman dahulu, Pak. Mereka pun berlari tunggang langgang, di mana sang guru dan sang Judas sedang bersembunyi. Dalam bersembunyi ini, Judas mengatakan tidak ada jalan lain, guru. Nah, dan si guru pun melihat kekacauan karena zombie ini begitu sangat parah sekali. Tetapi gurunya malah ditinggal oleh si Judas, murid kurang ajar. Aduh, Pak Sutradara. Karena sutradara yang sangat bagus, Judas tidak langsung dibunuh atau mati. Meskipun dia gantung diri, ya namanya tokoh utama. Sang guru pun di sini dengan memohon doa agar si Judas hidupkan kembali. Dan sang guru pun memejamkan mata dan membacakan doa. ¡Lo he logrado! ¡Lo he devuelto a la vida!
Aduh, aduh, aduh. Stop, man. Stop. Stop, stop. Vida humana. Al fin lo he devuelto la vida humana. Dan ternyata si Judas mati lagi karena tergantung. Nah, kan mati lagi bener kan? Karena sang guru tinggal sendirian, dia pun tidak mau ditinggalkan si Judas. Dan akhirnya si Judas dibangkitkan lagi. Pada saat bangkit, Judas pun mengerti bahwasanya utangnya belum dibayar dan harus melawan para zombie agar utangnya bisa dibayar di dunia. Pintar sekali. Judas pun memberikan sebuah bekalnya kepada seorang guru yang dikiranya gurunya lapar. Ternyata ikan satu disulap oleh gurunya menjadi 2 ikan. Di mana ikan ini yang kupikir untuk dimasak, tapi ternyata untuk menyerang para zombie menggunakan ikan yang diiringi lagu bebas copyright. Silahkan mendengarkan. Pada akhirnya, Judas dan gurunya dapat mengalahkan para zombie-zombie itu semua. Dengan bantuan kepada para TPI, pelelangan nelayan, mereka dapat mengalahkan zombie dengan ikan-ikan itu semua. Horor sekali. Dan si Marvel menjelaskan bagaimana bertahan hidup di situasi pandemik zombie ini, di mana semua harus survival untuk bertahan hidup. Plot dalam cerita ini dipindahkan oleh sutradaranya, di mana ini kita akan berfokus oleh wanita cantik yang bernama Mbak Jum. Di sini dia survive untuk bertahan hidup, di mana ia selalu membunuh zombie setiap harinya. Di mana pada saat ia membunuh zombie-zombinya dengan cara menembaknya secara headshot. Di sini pada saat ia sedang membunuh zombie dan bertahan hidup, tanpa ia sadari kota yang ia hampiri terkena bom nuklir. Sorry. Serak pak, serak. Ayo kita lanjut lagi. Pindah lagi ke Marvel bagaimana menjelaskan kerasnya dunia setelah pandemik zombie ini, di mana Marvel juga mulai kehilangan kesadarannya karena infeksi virus zombie. Sebagai contoh, mbak-mbak ini yang sedang berusaha untuk melawan para zombie-zombie itu. Ia berusaha dengan semaksimal mungkin dan menghajarnya. Itulah penjelasan si Marvel ini dengan menggunakan topeng low budgetnya. Di sini Marvel menjelaskan bahwasannya hanya sedikit orang yang tidak terinfeksi oleh zombie-zombie itu. Nah, itu dibuktikan dengan seorang bapak-bapak pos yang sedang membaca komik yang bercerita tentang isi-isi zombie dengan komik bertera horor. Di sini ia menjumpai seorang anak yang dunia pasca zombie, di mana mereka semua hidup berdampingan dan mulai mengadaptasi gaya baru, hidup normal dan new normal kayak corona aja. Dan tinggal sedikit manusia yang selamat dari insiden zombie ini. Dan diperlihatkan si Marvel yang telah berubah menjadi zombie yang sungguh sangat membagongkan. Tamat, ending yang wah. Film ini sebenarnya hanya sebuah fiksi cerita belaka yang dimana semuanya hanya untuk hiburan semata, tidak menyinggung agama ataupun ras dan segala hal. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalam.